Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sujid Afif dengan nomor NIM 19026036 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu kode. Kode arsip adalah tanda pengenal urusan arsip dari klasifikasi sebagai penuntun ke tempat arsipnya. Pada umumnya berbentuk angka, huruf, ataupun kedua-duanya. Setiap surat yang akan diberkaskan diberi kode. Selanjutnya itu adanya unsur-unsur kode, yang pertama ada angka, abjad, lalu ada angka dan abjad. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai indeks. Indeks itu istilah atau daftar kata yang penting dalam suatu buku yang tersusun berdasarkan abjad, di mana istilah atau kata ini memiliki informasi mengenai halaman itu ditemukan. Fungsi indeks itu yang pertama membedakan antara berkas yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mempermudah dalam penemuan dan penyimpanan arsip. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu tunjuk silang. Tunjuk silang itu adalah alat bantu dalam menemukan arsip selain dengan kartu indeks. Digunakan untuk arsip yang mempunyai lebih dari satu judul atau nama, dan jika arsip atau surat yang disimpan memiliki lampiran dokumen lain yang disimpan di tempat yang berbeda. Dan apa itu perbedaan arsip fasilitatif dengan arsip substantif? Pertama, arsip fasilitatif itu arsip pendukung yang mencerminkan tugas dan fungsi pendukung instansi. Begitupun sebaliknya, arsip substantif itu arsip pokok yang mencerminkan tugas dan fungsi instansi tersebut. Selanjutnya itu sistem pemberkasan abjad, yaitu merupakan sistem penyimpanan arsip yang didasarkan pada urutan abjad mulai dari A sampai Z, dari nama orang maupun nama badan atau organisasi. Nah, bagaimana cara penulisan indeks nama orang? Jika orang tersebut memiliki dua kata nama, maka namanya tersebut dibalik seperti Sri Sudarti. Pada unit pertama nama itu Sudarti dan unit keduanya Sri. Baiklah, selanjutnya prosedur dalam pemberkasan arsip, yaitu yang pertama pemeriksaan atau inspecting, merupakan kegiatan arsip yang akan disimpan, kegiatan memeriksa arsip. Yang kedua pengindeksan, yaitu kegiatan menetapkan kata tangkap dari arsip yang akan disimpan. Selanjutnya yang ketiga itu pengkodean, merupakan kegiatan memberi tanda atau kode yang mewakili arsip yang akan menunjukkan pada tempat yang paling pas dalam file tersebut. Yang keempat yaitu pembuatan tunjuk silang atau cross reference. Selanjutnya yang kelima penyortiran, arsip yang telah diberi kode selanjutnya disortir untuk pembuatan label. Ada yang terakhir itu pemberkasan atau filling, merupakan kegiatan memasukkan arsip ke dalam tempat arsip. Nah, apa saja peralatan yang dibutuhkan dalam penyimpanan arsip? Yang pertama yaitu kotak arsip, yang kedua label, dan yang ketiga sekat, keempat folder. Nah, prosedur pencarian atau penemuan kembali arsip itu ada 4 prosedur. Yang pertama, menentukan jenis surat yang akan dibutuhkan. Yang kedua, menetapkan kode berdasarkan nama atau judul yang telah diindeks agar mudah ditemui kembali. Yang ketiga, mengambil arsip dari tempat penyimpanan dan menggantinya dengan bon pinjaman. Dan yang keempat itu menyerahkan arsip kepada peminjamnya. Nah, itu beberapa teori mengenai pemberkasan arsip tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori yang lain. Nah, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan klasifikasi arsip secara fasilitatif.
Yang pertama, kita harus mengetahui arsip apa yang harus kita klasifikasikan. Seperti yang saya contohkan ini, sertifikat seminar. Nah, sertifikat seminar ini termasuk ke dalam klasifikasi fasilitatif bagian pendidikan dan pelatihan. Seperti di dalam DL04 termasuk seminar atau lokakarya atau workshop atau BIMKOS atau BIMTEK. Nah, adapun selanjutnya indeks relatif, yaitu indeks daftar subjek atau masalah skema klasifikasi arsip, termasuk sinonim yang disusun berdasarkan urutan abjad, yaitu daftar heading, subjek beserta rincian subjek dan kodenya. Indeks relatif ini disusun berdasarkan atas urutan abjad. Nah, indeks relatif ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu disusun dari skema klasifikasi arsip. Yang kedua, diatur dari urutan abjadnya. Yang ketiga, subjeknya disertai kode. Yang keempat, kegunaannya untuk penetapan kode dalam keperluan penataan dan penyusunan berkas serta penemuan kembali. Nah, selanjutnya itu bagaimana penempatan maps ke dalam lemari arsip. Penempatan itu tergantung seperti apa bentuk lemari arsip yang kita punya atau yang kita buat. Nah, seperti contoh arsip yang saya miliki bisa saya letakkan di dalam map seperti ini. Nah, tempat penempatan itu tergantung ke dalam seperti apa lemari arsip yang kita punya. Contohnya lemari arsip yang saya punya bisa seperti ini. Nah, kita tinggal menempatkan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, adapun penempatan lemari arsip berbentuk kotak yang bisa kita buat sendiri, itu bisa tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan karena keterbatasan waktu. Kemarin saya juga lupa bikinnya, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekiranya banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.